Seorang sahabat dan saudara yang baik adalah orang yang berani mengatakan apa yang dia lihat demi sebuah kebaikan bersama. Bonum Commune. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Lalu yang kedua adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Agar semua orang datang ke sana dan muka agama tertentu ini kemudian menjual Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Inilah 10 catatan yang hemat saya sangat jujur disampaikan oleh seorang akademisi yang mencintai para pemuka agama di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia. Mari kita dengarkan. Ada banyak sekali kasus-kasus, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi Anda bisa lihat di sini ada sejumlah pemuka agama yang juga melakukan perbuatan yang tidak pantas. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan uang umat, kemudian mereka belikan pesawat untuk jet pribadi. Bahkan ada yang tidak malu-malu mengungkapkan itu kepada umatnya, dan akhirnya umat berjuang, berpikir, panitia diciptakan, kemudian orang dijanjikan akan mendapatkan kemakmuran, kesehatan, kekayaan yang lebih besar kalau Anda menyumbang. Jadi seakan-akan untuk mendapatkan satu kesuksesan, Anda juga harus menyogok Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Sejumlah tokoh agama akhirnya juga ditangkap oleh aparat dan akhirnya dipenjarakan. Dan setelah dipenjarakan kemudian terungkaplah ternyata mereka memiliki rumah mewah, mobil mewah, pokoknya yang serba mewah. Dan mereka menggunakan jet pribadinya bukan hanya untuk berdakwah seperti yang mereka janjikan kepada umatnya, tetapi juga untuk berlibur. Dan ini sangat menyakitkan. Dan setelah itu kemudian sejumlah umat yang mengalami kesulitan akhirnya mengaku bahwa mereka telah menjual mobilnya, menjual rumahnya untuk memberikan donasi dengan harapan mereka juga akan mendapatkan kemakmuran. Tetapi ternyata tidak mendapatkannya. Dan salah satu yang sedang ramai belakangan ini adalah Kenneth and Gloria Copeland. Ken Copeland ini adalah orang yang sekarang sedang ramai diberitakan karena dia minta dibelikan pesawat jet dan kemudian menggunakan pesawat jetnya untuk kepentingan pribadi. Tapi kemudian juga istrinya menjadi pendeta dari mantan Presiden Donald Trump yang kemudian akhirnya memberikan statement-statement politik terkait dengan orang yang didukungnya. Oleh karena itu maka perlu juga diketahui bahwa ada 2 bisnis model yang perlu kita kenal. Bisnis model yang pertama adalah mereka menjual massa. Jadi yang penting punya massa yang banyak, dan untuk mengikuti ceramah mereka tidak perlu berbayar, tidak perlu memberikan sumbangan-sumbangan. Pokoknya motifnya adalah untuk mengumpulkan massa. Nah, ternyata massa yang besar ini menjadi pengikut, dan pengikut yang setia ini kelak akan mereka giring untuk mengikuti suatu pemilihan umum. Jadi ini sudah marak terjadi di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat, dan mereka melakukan itu untuk mendukung calon pasangan tertentu. Dan tentu saja di situ ada harganya. Nah, bisnis model yang kedua tidak free of charge. Ini adalah terkait dengan teologi kemakmuran. Jadi mereka bicara terus tentang bagaimana menjadi kaya dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu, untuk itu Anda harus menyumbang. Dan uang sumbangannya itu akan mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa ciri-ciri bagaimana kalau kita ingin mengenali flexing yang dilakukan oleh para pemuka agama ini. Yang pertama adalah mereka menjanjikan akan mendapat balasan yang berlipat kalau mereka menyumbang kepada organisasi yang mereka bangun. Yang kedua, mereka menggunakan pendekatan emosi sehingga terenyuh. Dan biasanya yang terenyuh itu adalah orang-orang yang sedang kesusahan. Dan harap Anda maklum, orang-orang yang sedang kesusahan secara psikologis memang cenderung emosional. Dan setelah itu uang mereka pun juga mengalir. Yang ketiga, mereka gunakan uangnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kaum fakir miskin. Yang keempat, mereka konsumsinya sangat duniawi. Jadi bukan untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan di podium. Apa yang mereka sampaikan di podium ternyata berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ceramahnya menggebu-gebu seperti motivator. Ini berbeda sekali dengan seorang pemuka agama yang menyampaikan untuk kesejukan, tapi mereka tak ubahnya seperti motivator. Kemudian yang keenam, mereka memiliki massa yang masif dan memposisikan dirinya sebagai seorang artis. Ya, mereka mengartiskan diri sehingga kita lihat pakaiannya udah mirip-mirip artis, dan akhirnya barang yang mereka beli bergaya hidup seperti artis pula. Kemudian yang ketujuh, ada tarif untuk melakukan pelayanan. Jadi mereka kalau kita libatkan dalam hal apapun ya tentu ada tarifnya. Kalau tidak ya tidak datang mereka. Kemudian yang kedelapan, mereka menjual ayat sesuai dengan kepentingannya. Apakah itu ayat sedekah dan kekayaan, kemudian ayat politik, ayat pemimpin, ayat jodoh,
ayat permusuhan dan lain sebagainya. Ini bisa sesuai dengan pesanan. Yang ke-9, mereka mengaku-ngaku dapat mimpi, dapat ilham, dan Tuhan bicara kepada mereka, dan mereka merasa dapat petunjuk dari Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu ada di dalam mereka. Dan yang terakhir, berbeda antara perbuatan dengan percakapan. Jadi Anda tinggal timbang-timbang sendiri, saya tidak maksud kepada siapapun, mohon maaf kalau ini menyentuh pada beberapa orang, tapi inilah yang dipelajari dan berlaku umum di mana-mana yang tentu saja perlu kita ingatkan. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh orang yang sangat saya kagumi dan saya beberapa kali rapat dengan beliau sebelum beliau kemudian menghadap Tuhan, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif. Ketika beliau mendirikan Ma'arif Institute, beliau sendiri mengatakan, saya malu sebetulnya menggunakan nama saya. Tetapi dia mengatakan bahwa hidup dia belum seberapa dibandingkan dengan tokoh lain di Muhammadiyah, yaitu Pak A.R. Fakhrudin. Dia mencontoh kehidupan A.R. Fakhrudin dan dia juga hidupnya sangat sederhana. Nah, tokoh-tokoh sederhana ini makin hari semakin jarang kita saksikan. Dan di dalam salah satu kitab suci yang saya baca, saya mengutip sebuah kata-kata yang sangat penting. Cinta uang adalah salah satu akar dari berbagai kejahatan. Pak Renal yang baik, tidak ada kata yang tepat selain terima kasih dari saya pribadi sebagai Romo Katolik atas 10 catatan penting yang Bapak amati sebagai poin yang terindikasi kuat marak dilakukan oleh kami para pemuka agama saat ini. Saya bersyukur atas kejujuran Anda untuk memperingatkan kami sebagai pemuka agama agar mewartakan Tuhan yang menciptakan kita dan bukan Tuhan yang kami ciptakan untuk sejumlah kepentingan pribadi maupun kelompok. Anda sangat benar ketika mengutip 1 Timotius bab 6 ayat 10. Itulah isi surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang adalah sahabat sekaligus mentor dari Timotius. Paulus menasihati, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Lalu dia melanjutkan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Konteks surat Paulus inilah yang terulang sebagaimana 10 poin itu dan mengatakan demi kebaikan bersama. Bonum Commune. Salam dari Siantar. Tuhan memberkati.